Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena tidak mendapat, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan bersama sabda Tuhan hari ini, ada sebuah pertanyaan refleksi bagi kita, yaitu dengan kuasa manakah Yesus mengusir setan? Sesuai dengan pertanyaan orang-orang yang mengikuti dan mencobanya pada waktu itu. Kata-kata dan perbuatan Yesus selalu menimbulkan keheranan dan tanda tanya dari para pengikutnya dan para lawannya. Ada berbagai reaksi: heran, bertanya, memuji, mengkritik, dan mengeluh. Dalam bacaan hari ini, ketika Yesus mengusir setan yang membisukan, mereka heran dan ada yang meragukan. Mereka melihat pengusiran setan yang membuat orang bisu hanya sebagai kejadian, tetapi tidak menangkap maknanya. Bahkan ada yang mempersoalkan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yakni bosnya setan. Yesus menegaskan bahwa kuasa untuk mengusir setan berasal dari suatu kekuatan yang melampaui setan, yakni kekuatan yang hanya dapat berasal dari Allah. Yesus menyamakan dengan
pengusiran setan, kerajaan hadir. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua memang beriman kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Yesus memiliki kuasa yang lebih tinggi dari setan. Yesus menang atas setan. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendapatkan gangguan dalam rupa-rupa saja, gangguan setan, roh jahat, kuasa kegelapan, kita dapat kembali pada pertanyaan awal. Kuasa manakah Yesus mengusir setan? Dengan pertanyaan ini menyadarkan kita untuk tetap teguh dan semakin beriman kepadanya dan melaksanakan apa yang difirmankan bagi kita. Kita adalah umat yang lemah, tetapi dengan beriman kepadanya dan menjalankan firman-Nya, kerajaan Allah sudah hadir di tengah kita, dalam kehidupan kita, di rumah dan di mana saja kita berada. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita semakin beriman kepadanya. Kita dapat menghadirkannya dan kerajaan Allah dalam setiap pribadi kita. Setiap langkah perjuangan hidup kita menjalankan firman Tuhan adalah kehendak Allah. Dan hidup dalam naungan Tuhan di hari ini dan di masa akan datang. Semoga damai Tuhan menyertai kita sekalian. Dan pada hari ini, pergilah engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.